Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lanjutkan kajian kultum kita dari kitab karya Imam Al-Ghazali, tema tentang ikhlas. Tentunya tema ini sudah banyak diuraikan, sudah kita ketahui mulai dari kecil. Nah, saya akan melanjutkan langsung uraian dari Imam Al-Ghazali. Oleh sebab itu, obat untuk ikhlas adalah kasru hudzudzin nafsi wa qat'it tam'i 'anid dunya, yaitu menghancurkan keinginan-keinginan nafsu. Jadi obat ikhlas itu adalah menghancurkan, menekan keinginan-keinginan hawa nafsu. Dalam setiap aktivitas, baik itu ibadah, bekerja, beramal, manusia itu senantiasa ditunggangi oleh yang namanya hawa nafsu. Dan itu pasti, selama manusia masih hidup, dinamakan an-nafas. Nafas itu ketika tubuh manusia belum ditiupkan ruh, namanya jasad. Nah, ketika jasad itu ada nyawanya, nama bahasa dalam Al-Quran itu an-nafsu, wan nafsi. Kalau ditinggalkan nyawa, tinggal badan. Nah, bergabungnya antara nyawa dan tubuh itu namanya an-nafsu. Selama manusia punya nafsu, itu pasti punya keinginan. Nah, orang yang pandai mengelola keinginan, menekan hawa nafsunya, itu nanti adalah orang yang cerdas, orang yang sukses. Dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas adalah orang yang dana nafsahu. Maknanya bermacam-macam ulama. Yang menekan hawa nafsunya. Yang senantiasa mengevaluasi dirinya. Nah, wa amila lima ba'dal maut. Dan beramal untuk kehidupan setelah mati. Nah, di sini minimal cara untuk ikhlas, minimal ya Mas Toto, minimal kita batasi keinginan kita. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 12 berkenaan dengan masalah warisan, ayat 13 itu berbunyi tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah. Ada yang dapat separuh, ada yang dapat seperempat, ada yang dapat seperenam, ada yang dapat seperlapan. Udah terima, jangan ingin lebih. Ingin lebih itu namanya melewati batas. Kemudian di sini di terjemahnya, itulah batasan-batasan hukum Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Sebaliknya, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha wa lahu 'adzabun muhin. Saya merenung ayat ini, kenapa kok ada melewati batas dan segala macam. Oh, ternyata kaitannya dengan bagian warisan. Sebaliknya orang yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, nggak mau aturan Allah dalam bab contohnya masalah warisan, nggak mau taat, melanggar batas-batas hukum Allah, maka Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di dalamnya, dan dia akan mendapatkan azab yang menghinakan. Tidak ada ceritanya orang yang ngemplang harta orang lain, lebih-lebih hak saudaranya diserobot, diambil, hidupnya bahagia, nggak ada kamusnya, justru akan hina. Ya kelihatannya setelah nyerobot harta saudaranya, wah mentereng tuh, beli mobil dan segala macam. Tunggu aja beberapa waktu, ntar dijual mobilnya. Setelah dijual mobilnya, anaknya tabrakan. Setelah anaknya tabrakan, kena ini. Akhirnya dijualin semuanya. Yang tadinya punya beberapa aset, sekarang dijual asetnya, ngontrak. Yang tadinya konglomerat, akhirnya jadi melarat. Tuh, jangan melampaui batas-batas aturan Allah. Simple. Jadi kalau kita ingin ikhlas, tekan hawa nafsu. Batasi keinginan nafsu agar kita selamat. Itu minimal Mas Toto. Entar lama-kelamaan kita akan punya kemampuan untuk berbagi. Jadi sekali lagi saya kaitkan ikhlas itu dengan taat aturan Allah. Jangan terlalu banyak berharap tentang masalah dunia. Lebih-lebih itu adalah yang bukan hak kita, berbahaya. Mudah-mudahan kita taat akan aturan-aturan Allah sehingga menjadi orang yang ikhlas, di dunia mendapatkan kenikmatan, lebih-lebih di akhirat mendapatkan kemenangan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.